tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Keadaan kita diharapkan dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan dalam perlindungan Tuhan. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa hari Rabu pagi, dan hari ini kita akan mulainya dengan terlebih dahulu menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih karena kemurahan Tuhan yang kami rasakan sampai dengan saat ini. Pagi ini kami boleh merasakan jamahan kasih Tuhan, boleh bangun dari istirahat kami, dan boleh merasakan udara segar, nafas yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk karya-Mu yang luar biasa ini, dan kami bersyukur Tuhan tidak pernah lalai untuk senantiasa setia ada dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami hendak memulai seluruh kegiatan hidup kami, mengisi waktu kehidupan pemberian Tuhan, dan kami mohon kekuatan dari tempat yang maha tinggi untuk kami boleh menjalani waktu hidup kami hari ini tidak sia-sia, namun boleh kami kerjakan, kami isi, dan kami pergunakan dengan mengucap syukur dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu kami mohon pimpinan dari Roh Kudus, Engkau menolong, menopang, dan memberi kekuatan kepada kami. Terlebih pagi ini Tuhan yang akan menyapa kepada kami melalui firman Tuhan yang akan menjadi suluh di dalam kehidupan kami, menolong untuk kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga mengakui untuk setiap kelemahan kami, cacat celah kami, kesalahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni dan menopang
serta membangkitkan kami untuk kami boleh hidup kembali berjuang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Waktu ini sepenuhnya kami serahkan kepada kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, satu ayat saja. Dari kitab Mazmur pasal 127, kita akan membaca dan merenungkan bagian ayat yang pertama. Mazmur pasal 127 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saya ulang, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, biasanya ayat ini dipakai di dalam kehidupan rumah tangga yang baru, di dalam kehidupan keluarga yang membangun rumah secara fisik, bagi kehidupan yang baru menempati tempat yang baru. Kenapa saya menggunakan ayat ini padahal saat ini bukan bulan Oktober, bulan keluarga? Saya mengingat kembali sebuah quotes ataupun sebuah percakapan, dan itu diupload di media Indonesia pada tanggal 28 Januari 2021, dan ungkapan ini diucapkan oleh Bapak Presiden Jokowi melihat situasi dan kondisi pandemi di Januari 2021 yang masih sangat tinggi dan sampai dengan saat ini di bulan Agustus 2021. Bapak Presiden Jokowi memberikan ungkapan bahwa keluarga adalah tiang negara di media Indonesia. Dan Bapak Jokowi mengatakan bahwa jika seluruh keluarga di tanah air memiliki hidup yang berkualitas, negara Indonesia akan menjadi negara maju, unggul, dan sejahtera. Dan kalau pertanyaan ini kemudian direnungkan, apa iya di situasi dan kondisi seperti ini negara kita itu punya ekspektasi kok terlalu tinggi gitu mungkin? Apa benar negara kita dalam situasi pandemi seperti ini bisa kembali kuat, bisa kembali tangguh, bisa menjadi negara yang maju, unggul, sejahtera? Padahal efek dari pandemi ini sangat luar biasa. Dan Bapak Jokowi mengajak kepada kita semuanya, keluarga adalah bagian terkecil dari suatu negara. Dikatakan keluarga adalah tiang negara. Kalau kita kemudian berlaku seolah-olah dengan kondisi pandemi ini pandai untuk mengatakan pemerintah tidak becus mengelola pandemi, pemerintah salah, pemerintah tidak berani, pemerintah selalu mengadakan ungkapan-ungkapan ataupun janji-janji yang tidak terlaksana selama pandemi ini, dan kita selalu saja menyalahkan mereka. Padahal sebenarnya bagian dari negara ini adalah kita, yaitu kita bagian dari keluarga negara Indonesia. Sehingga alangkah baiknya ketika menghadapi situasi dan kondisi ini, kembali kita merenung bahwa kita adalah bagian kecil dari negara, yaitu sebuah keluarga. Kalau kita di dalam sebuah keluarga sudah merasa baik, memiliki keluarga yang dikelola dengan baik, memiliki hubungan suami, istri, anak, anggota keluarga sangat baik, bisa mencukupkan semua kepenuhan dari keperluan seluruh anggota keluarganya, bisa menjalin komunikasi, bisa mengerjakan penerapan hukum kasih sayang di antara keluarga, dan kita menjadi keluarga yang sangat kuat, maka bisa dikatakan bahwa keluarga kita adalah salah satu tiang dari negara ini berdiri.
Dan alangkah kuatnya jikalau setiap keluarga itu bisa menerapkan apa yang dikatakan Bapak Jokowi. Maka tiang satu bergabung, seluruh keluarga dan negara ini akan jadi kuat. Karena keluarga adalah tiang dari sebuah negara. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di situasi dan kondisi saat ini, tidakkah kita banyak menjumpai kasus dalam sebuah keluarga, entah pergumulan apa itu, pergumulan ekonomi, pergumulan hubungan suami istri, pergumulan hubungan orang tua dan anak, pergumulan tentang biaya kita membiayai sekolah studi anak-anak kita. Karena di masa pandemi kurang lebih 1,5 tahun ini, kita lebih banyak berinteraksi, berkumpul, dan menjadi satu dalam sebuah rumah. Yang pada masanya dulu bapak, orang tua, atau bahkan ibu sering di luar, jarang berkomunikasi, jarang bertemu dengan anak. Dan sekarang hampir 24 jam waktu kita lebih banyak tinggal bersama-sama. Sehingga kita di dalam hubungan berinteraksi dalam sebuah keluarga seringkali menjumpai permasalahan-permasalahan yang itu membuat kehidupan keluarga kita mungkin menjadi tidak harmonis. Saya pernah menjumpai dalam sebuah kehidupan keluarga, bahkan salah satu dari anggota keluarga ini menyerah. Dan dia mengatakan kepada saya mencari cara bagaimana caranya supaya saya dapat mati, dapat mengakhiri hidup tanpa bunuh diri, dapat sakit parah, tidak usah ada orang lain yang mengetahui, tiba-tiba Tuhan memanggil, selesai. Pergumulan saya juga selesai, tidak usah mumet, tidak usah mikir, tidak usah stres, dan saya bebas. Dan saya mengatakan kepada orang ini, kalau jenengan mengatakan seperti itu, berarti jenengan egois. Jenengan tidak berpikir tentang orang-orang yang ada di sekitar jenengan. Jenengan tidak berpikir tentang keluarga, tentang anak, karena fokus kehidupan adalah pada diri pribadi, bukan kepada keluarga maupun Tuhan. Kalau kehidupan seperti itu, bisa jadi akan terjadi orang yang memiliki egosentris, masing-masing mengedepankan pikirannya sendiri. Kalau aku memiliki keinginan, pemikiran, kehidupan tanpa berkompromi dan saling berempati, bersimpati dalam sebuah keluarga untuk menyelesaikan setiap pergumulan, ya akhirnya akan terjadi yang namanya mungkin berhenti di tengah jalan. Dalam bacaan kita tadi, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Saya membayangkan Tuhan itu seorang arsitek di dalam sebuah bangunan. Dan saya membayangkan bangunan itu adalah sebuah piramida, karena ini di daerah Timur Tengah. Sebuah piramida, jikalau itu arsiteknya membangun dan dasarnya dikatakan jikalau bukan Tuhan, berarti dasarnya yang menempatkan pondasi itu adalah Tuhan, dan dibangun, diletakkanlah itu adalah bahan-bahan bangunan sebuah keluarga. Dan kita mengetahui piramida itu bentuknya adalah lancip. Jadi semakin tinggi bangunan itu jadi, semakin runcing, lancip. Ketika orang akan mencapai puncaknya, orang akan mengalami semakin sulit. Dia harus berjuang sampai mencapai puncak, yaitu finishingnya di puncak piramida. Dan itu tidak mudah. Tetapi di bacaan kita saat ini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya.
Kita percaya dan mengamini dalam sebuah keluarga itu yang membangun ketika kita berkomitmen, berjanji di hadapan Tuhan, diberkati di hadapan Tuhan, artinya pondasi bangunan rumah tangga kita Tuhan sendiri. Dan kita menjalani. Kita adalah pelaku-pelaku yang akan membangun rumah itu sampai finishing. Sementara Tuhan yang arsiteknya, yang merancangkan bangunan keluarga kita pasti bertanggung jawab. Ketika kita manut kepada Tuhan, Sang perancang bangunan, mau dibuat seperti apa bangunannya sampai dengan selesai, meskipun itu mengalami sakit, pergumulan yang cukup berat, tidak mudah. Tetapi kita manut pada arsiteknya, kita pasti akan mencapai garis finish. Sampai kemudian puncak dari kehidupan keluarga kita dikatakan atau kita mendengar kalimat Tuhan, sudah cukup kasih karuniaku kepadamu. Artinya kita berhenti pada titik di mana Tuhan menghentikan kehidupan kita. Kita dipisahkan pada sebuah kematian dengan pasangan atau keluarga kita. Tetapi manakala kita sebagai pelaku-pelaku bangunan itu tidak manut kepada rancangan Tuhan, pada arsiteknya, kita mungkin punya pikiran, punya keinginan, kok seperti ini tuh? Kok seperti itu toh? Kok aku harus hidupnya seperti ini? Dan adanya hanya mungkin di dalam kehidupan bersungut-sungut, tidak bersyukur, tidak manut pada arsiteknya. Kita merasa sakit ketika kita baru dibangun. Kita merasa berontak, tidak mau karena kita tidak kuat. Ya pada akhirnya finishing kita bukan di puncak piramida itu. Mungkin baru separuh kita sudah berhenti pada komitmen dan kita hancur. Tetapi ketika kita sudah percaya Tuhan yang membangun, merancangkan, dan kita percaya manut kepadanya, ya akhirnya kita sampai kepada finish. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ya gampanglah Bu Rudi. Bu Rudi mengatakan seperti itu. Bu Rudi tidak ada pada posisi saya. Pergumulan itu tidak ada. Bukan seperti itu. Kita semuanya mengalami sebuah pergumulan. Masing-masing pribadi, masing-masing keluarga mengalami sebuah pergumulan. Dan itu dialami seluruh bangsa dan negeri ini di masa pandemi. Bagaimana caranya ketika kita benar-benar percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab terhadap rancangan bangunan keluarga kita, sehingga kita sampai mencapai finish, memegang komitmen itu, dan sampai Tuhan mengatakan, sudah cukup kasih karuniaku kepadamu. Yang pertama, kita membutuhkan pertolongan, pimpinan, arahan dari Sang perancang itu. Bagaimana caranya, Bu Rudi? Tuhan kan tidak kelihatan. Ada firman Tuhan yang menjadi penopang hidup kita, yang menjadi suluh hidup kita. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita tahu kehendak Tuhan itu yang mana, yang tidak dimaui dan tidak disukai Tuhan itu yang mana. Ketika kita benar-benar menjadi orang Kristen, yang kita ikuti itu bukan agama, bukan komunitasnya atau gerejanya. Yang kita ikuti itu adalah pribadinya, pribadi Allah dalam diri Tuhan Yesus. Kalau yang kita ikuti adalah pribadi Allah di dalam diri Tuhan Yesus, ya berarti kita manut apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita manut apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini, kita memiliki arahan. Oh, jalanku seperti ini harusnya. Oh, ternyata Tuhan tidak menyukai yang aku kerjakan ini. Karena kita punya pegangan, yaitu firman Tuhan. Yang kedua, kita memiliki hadirat Tuhan. Apa itu hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan adalah waktu Tuhan untuk kita tuh berkonsultasi, berkomunikasi dengan Tuhan. Seorang pelaku bangunan,
dia butuh konsultasi dengan arsiteknya. Ketika dia membangun sebuah bangunan rumah, pelaku-pelaku ini harus berbicara kepada konsultasinya arsiteknya. Pak, ini seperti ini. Ini kurang apa, Pak? Menurut Bapak sudah benar belum hitungan seperti ini? Ada komunikasi. Manakala pelaku-pelaku bangunan ini salah dalam membangun, dan ketika dia berkomunikasi dengan arsiteknya dan ternyata kedapatan salah, dia punya kesempatan untuk memperbaiki. Harusnya seperti ini loh ya. Oh iya, harusnya seperti ini. Kita punya waktu khusus untuk kita berkonsultasi, berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan cara seperti apa? Punya waktu persekutuan dan doa pribadi. Lihatlah saudara kita, Muslim. Dia punya waktu untuk berdoa itu 5 kali. Dan mereka mengesampingkan udara dingin ketika pagi hari. Mereka harus bangun pagi untuk melakukan sholat subuh. Dan itu kusuk dikerjakan dan dikerjakan dalam sebuah kebutuhan setiap hari. Bagaimana dengan kita? Kalau kita diperhadapkan dengan saudara kita 5 kali loh kita berdoa kepada Tuhan. Oh, saya lebih dari 5 kali Bu Rudi. Bagus. Punyailah waktu-waktu khusus di mana kita konsultasi, berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan demikian kita menjalin hubungan yang baik. Dan kita bisa ditegur, kita bisa dikuatkan, kita bisa diarahkan. Mana yang salah dalam kehidupan kita, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dipertahankan. Yang ketiga, punyalah sebuah keluarga. Keluarga yang seperti apa? Keluarga di dalam Tuhan. Bukankah kita sudah memiliki keluarga? Oke. Keluarga yang seperti apa? Apakah kita cukup punya rumah yang tempat kita tinggal? Punya anak, punya istri, punya suami, itu disebut sebagai keluarga. Ingat definisi keluarga, itu adalah persekutuan yang harmonis di dalam sebuah keluarga. Komitmen di dalam sebuah keluarga adalah Tuhan. Ketika di dalam satu bangunan rumah ada bapak, ibu, anak, atau anggota keluarga yang lain yang tinggal di situ. Tetapi kita tidak pernah bersekutu, tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah mengajak berdoa bersama, tidak pernah menyelesaikan sebuah pergumulan dalam keluarga tersebut. Masing-masing mengedepankan egoisme, masing-masing mengedepankan kepentingannya sendiri, masing-masing kepingin supaya keinginannya terpenuhi sendiri tanpa berpikir kepada anggota keluarga yang lain, mendukung, bahkan mungkin berempati, merasakan turut serta di dalam sebuah pergumulan. Bukan sebuah anggota keluarga atau persekutuan keluarga. Keluarga yang baik dan berkomitmen adalah dalam sebuah ikatan. Ketika sebuah ikatan ini merasakan satu sakit, ketika kita merasakan satu jari sakit, jari 10 ini sakit semuanya. Tidak kok mengatakan bahwa jari satu sakit yang lain tidak. Karena sudah dalam sebuah ikatan. Ketika dalam sebuah tubuh, ikatan keluarga, salah satu anggota tubuh kita ini sakit, ya semuanya akan merasakan sakit. Kaki dingklang, kaki kena duri, yang sakit seluruh tubuh kita, tidak hanya kaki. Artinya apa? Kita butuh keluarga dalam sebuah persekutuan. Lebih lebar lagi, persekutuan dalam jemaat, persekutuan dalam negara. Bapak Ibu, pernahkah kita tidak hanya sekedar dalam waktu ataupun di dalam sebuah quotes ikut berdoa untuk keluarga yang sedang berduka, ikut berdoa untuk Bapak A, untuk Ibu A, untuk Saudara A, semoga cepat sembuh. Kalau kita menuliskan itu di dalam waktu dan kita tulis ikut berdoa. Tetapi apa benar kita punya waktu khusus sungguh-sungguh berdoa? Tuhan, saya berdoa untuk keluarga ini.
supaya segera disembuhkan. Pertanyaan itu untuk kita semuanya. Jangan hanya sekedar kita menulis pandai diwak, tetapi itu tidak kita kerjakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diajari untuk kita sama-sama belajar. Negara ini akan pulih, bangsa ini akan pulih, dan itu melibatkan kita semuanya. Anggota terkecil dalam sebuah negara, yaitu keluarga. Keluarga adalah tiang negara. Dan ketika kita memang benar-benar membangun dalam sebuah keluarga, berkomitmen benar-benar sampai kita mencapai finish, dan Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Artinya tugas kita selesai dan kita dipisahkan dalam kehidupan keluarga oleh kematian. Itu yang dikatakan bahagianya luar biasa. Kalau bisa dikatakan pergi dalam damai, karena tugas memang sudah selesai dan Tuhan mengatakan sendiri, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Jangan pernah kita ingkar pada komitmen keluarga kita, namun terus kita berjuang bersama-sama sampai mencapai finish. Tuhan pasti menopang dan memberkati, karena Tuhan ada di bawah, yaitu pondasi kehidupan bangunan keluarga kita. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Dan kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat untuk keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, mengucapkan segala puji dan syukur terima kasih. Pagi hari ini kami boleh belajar dari kitab Mazmur 127. Tuhan menolong dan mengingatkan kepada kami arti pentingnya sebuah negara dan bangsa ini bangkit kembali dari keterpurukan pandemi COVID-19. Dan kami boleh kembali bangkit kokoh menjadi negara yang kuat jikalau kehidupan keluarga kami menjadi tiang dari negara. Mampukan kami bangkit berjuang mengatasi setiap pergumulan yang ada. Mampukan kami terus memegang firman Tuhan sebagai suluh dalam kehidupan kami. Mampukan kami mengatur waktu untuk kami benar-benar menerima dan merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami di waktu jam-jam doa dan konsultasi kami secara pribadi kepada Tuhan. Dan mampukan kami untuk membangun sebuah keluarga dalam sebuah persekutuan, sehingga kami benar-benar menjadi keluarga yang dipersatukan Tuhan dan menjadi benar-benar tiang dalam sebuah negara. Tidak mudah, berat, karena semakin kami runcing dan mencapai finish, seluruh keberadaan kehidupan kami menjadi taruhannya. Tetapi kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang menjadi arsitek dalam kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Tentu Tuhan akan bertanggung jawab dan senantiasa ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga-keluarga Kristen di GKJ Purbalingga. Mampukan juga untuk kami saling menopang, menolong, memberkati, dan juga saling untuk berempati. Sehingga apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan keluarga GKJ Purbalingga tidak hanya sekedar komunitas, tetapi kami benar-benar mengalami, merasakan, dan berbagi kasih secara keseluruhan. Sehingga apa yang dirasakan sakit, sedih, sukacita, kami boleh merasakan itu dalam kebahagiaan bersama-sama. Terima kasih, dan kami akan mengakhiri seluruh doa pada pagi hari ini kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan kami. Berkati dan lindungi kami. Mohon pengampunan jikalau di dalam persekutuan doa pada hari Rabu ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan. Dan hanya di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku.